tentunya ini juga berlaku, kami sendiri juga memahami bahwa banyak hal yang harus dijelaskan pada masyarakat luas, termasuk di bidang infrastruktur misalnya. Itulah mengapa dalam berbagai kesempatan saya juga ingin membantu menjelaskan sebetulnya apa yang menjadi arahan direktif Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk infrastruktur yang semakin berdampak bagi masyarakat. Ini contoh bahwa rasa-rasanya penguatan komunikasi seperti ini baik saja dan positif menurut saya. Pak, ya. Ada sih Pak yang dibutuhkan Pak buat bangun itu Pak, kesiapan infrastruktur pengelolaan sampah Pak, dan yang dibutuhkannya Pak berapa Pak kira-kira Pak? Iya, ini nanti pada saat akan kita jelaskan, kami akan menghitung dengan baik ya, Kementerian Pekerjaan Umum juga terus menghitung sekali lagi sesuai dengan skala yang dibutuhkan. Penanganan sampah ini tentunya mencakup berbagai aspek ya, karena kita bicara kalau berbicara sampah itu dari hulu ke hilir. Jadi ada nanti tempat pembuangan sampah sementaranya, tempat pembuangan akhir, dan ingat sebisa mungkin kita ini mengurangi sampah, tapi setelah itu juga memilah sampah. Ini juga penting karena semua teknologi itu juga diharapkan akan lebih tepat sasaran kalau juga ada proses pemilahannya lebih dahulu dengan baik, kemudian diolah, sebagian hancur betul habis, ada sisanya sedikit, dan kemudian bisa digunakan untuk yang lainnya. Dan itu semua sekali lagi ada beberapa opsi dan sedang dihitung dengan baik semuanya. Nanti pada saatnya bisa kita jelaskan. Soal bandara kerja Kertajati kan kemarin untuk MRO dan ini bagian dari buat Iya. Dan perekonomiannya ini gimana? Baik, terima kasih. Jadi kemarin benar saya bersama Menteri Bappenas dan juga Menteri Perhubungan beserta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Majalengka dan termasuk para pengelola bandara ya, Bandar Udara Internasional Jawa Barat, dan juga GMF, Garuda Maintenance Facilities, yang kita harapkan akan menjalin kerjasama yang konkret untuk menghadirkan fasilitas MRO, Maintenance, Repair and Overhaul. Memang tahap pertama ini untuk rotary wing, untuk helikopter, tetapi ke depan harapannya bisa untuk pesawat-pesawat yang lain. Jadi ini akan terus berkembang. Harapannya adalah Kertajati, selain kita ingin menghidupkan bandara tersebut ya untuk penumpang datang dan pergi, tapi juga ingin mengembangkan kawasan rebana, itu Cirebon dan sekitarnya termasuk Patimban dan wilayah Kertajati itu sendiri, untuk bisa menjadi salah satu Aerocity atau sebuah kawasan kedirgantaraan. Kontribusi industri kedirgantaraan itu sekitar 4,6% terhadap PDB nasional. Jadi kalau kita perkuat di situ, maka akan memperluas kontribusinya, termasuk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lapangan pekerjaan akan terbuka, UMKM akan bergerak, dan harapannya sekali lagi akan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Cukup, terima kasih Pak.